kita akan belajar dengan menggunakan komik. Bagaimana ya bentuknya? Lalu kita akan menyajikan datanya dalam bentuk apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semuanya, apa kabarnya hari ini? Kakak doakan kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk belajar. Kembali lagi bersama kakak di Serut Merah, edukasi seru untuk tingkat merah atau sekolah dasar. Adik-adik sudah siap untuk belajar hari ini? Hei, jangan lupa untuk menyiapkan alat tulis kalian, mempersiapkan diri dan juga posisi terbaik dan ternyaman untuk menonton video ini. Adik-adik, kakak yakin kalian pasti akan bisa belajar pada hari ini. Karena kakak punya satu tepukan untuk kalian. Namanya tepuk Aku Pasti Bisa. Dicoba ya. Aku pasti bisa. Aku bisa. Pasti bisa. Karena aku hebat. Seperti itu adik-adik. Semoga tepukan tadi bisa menambah semangat adik-adik. Amin. Oh iya, sebelum belajar, jangan lupa untuk berdoa. Marilah kita berdoa, semoga video pembelajaran kali ini menyenangkan, bermanfaat, dan juga mudah untuk dipahami oleh adik-adik. Adik-adik, di video sebelumnya kita sudah belajar bagaimana caranya menyajikan data dalam bentuk diagram batang dan mengumpulkan datanya dengan cara mencari keliling dan luas dari beberapa ukuran buku yang berbeda. Di video kali ini, kita akan belajar mengumpulkan data dengan membaca komik yang sudah kakak buat. Komiknya terbalik. Seperti ini, komik yang sudah kakak buat. Komik ini kakak buat dengan menggunakan pensil warna. Jadi, ada beberapa data yang bisa kalian kumpulkan dari komik ini. Penasaran bagaimana komik ini? Nanti akan kakak bacakan. Tetap saksikan videonya ya. Di Desa Gotong Royong terdapat sebuah RT yang akan mengadakan perlombaan untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Kira-kira kapan ya Indonesia memperingati Hari Kemerdekaannya? Jawabannya adalah setiap tanggal 17 Agustus. Lalu, ada Pak RT yang sedang memberikan pengumuman kepada warga-warganya tentang macam-macam perlombaan yang akan dilaksanakan untuk memperingati 17-an. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita akan melaksanakan lomba 17-an di RT kita. Lalu, sampailah pengumuman tersebut di lomba lari. Lomba lari ini terbagi menjadi dua, yaitu lomba lari untuk anak laki-laki dan lomba lari untuk anak perempuan usia sekolah dasar dengan menempuh jarak 400 meter. Dari banyaknya warga yang mendengarkan, di sana ada Dava. Dava sangat tertarik sekali dengan diumumkannya lomba lari. Dengan berkata, "Aku harus mengikuti lomba lari itu." Kemudian, Dava bergegas pulang ke rumah dan menceritakan apa yang didengarnya dari Pak RT ke Bunda dan Lisa. "Bunda, aku mau ikut lomba lari. Lisa, kamu juga ikut perlombaannya ya." Lisa mendengarkan dengan sangat baik berbagai macam lomba yang disebutkan oleh kakaknya, yaitu Dava. Dan Lisa tertarik untuk mengikuti lomba lari. "Aku juga mau ikut lomba lari tapi lomba lari untuk anak perempuan." "Boleh ya Bunda?" Setelah itu, Dava dan Lisa akhirnya berniat untuk berlatih selama 1 pekan penuh. Namun mereka juga tidak melupakan untuk beribadah dan berdoa. Mereka dibantu oleh Bunda untuk menghitung waktu tempuh lari, dan Bunda pun selalu memberikan semangat kepada Dava dan Lisa. Kemudian ini adalah hasil dari waktu tempuh yang dilakukan oleh Dava dan Lisa selama berlatih. Kira-kira berapa ya kecepatan lari mereka setiap mereka berlatih? "Berapa ya kecepatan lari aku, Kak?" Lisa, kakak juga penasaran. Kira-kira berapa ya kecepatan lari kita setiap kali kita berlatih? Sampailah tiba saatnya acara 17-an itu dimulai.
Semua warga di RT tersebut sangat gembira dan antusias untuk mengikuti lomba-lombanya. Dan akhirnya, alhamdulillah, Dava dan Lisa memenangkan lomba lari 400 meter tersebut. Dan mereka mendapatkan piala. Mereka tidak lupa juga untuk bersyukur. Dava memenangkan juara 1 untuk anak laki-laki dan Lisa memenangkan juara 1 untuk anak perempuan. Dava dan Lisa memenangkan lomba lari karena semangat, usaha, doa, serta dukungan dari Bunda. Jadi, ketika ingin mendapatkan sesuatu, berusahalah dengan sungguh-sungguh dan jangan lupa untuk beribadah serta berdoa. Pada hari ke-7, Dava dan Lisa beristirahat. Selama mereka beristirahat, mereka membuat diagram batang dari hasil kecepatan latihan mereka. Kira-kira seperti apa ya bentuknya? Buatkan juga diagram garisnya ya. Tadi kalian sudah mendengarkan cerita dari komik yang kakak buat. Apakah kalian menyukainya? Adik-adik, tadi komik yang kakak ceritakan bercerita tentang akan diadakannya sebuah perlombaan di suatu RT di desa Gotong Royong. Di komik ini ada 2 tokoh utama, yaitu ada Dava dan juga ada Lisa. Mereka tertarik untuk mengikuti lomba lari, dan akhirnya mereka berusaha untuk berlatih di setiap harinya dengan bantuan Bunda yang menghitung waktu tempuh lari mereka. Namun selama mereka berlatih, mereka juga tidak melupakan ibadah dan juga berdoa. Sampai akhirnya Bunda membantu Dava dan Lisa untuk mencatat waktu tempuh yang mereka lakukan selama berlatih. Seperti inilah datanya. Lalu, Dava dan Lisa mencari kecepatan dari hasil lari mereka. Bagaimana sih caranya mencari rumus kecepatan? Yaitu seperti ini. Kemudian, mereka akhirnya diminta Bunda untuk beristirahat di hari ke-7. Karena apabila sesuatu yang kalian usahakan, namun kalian mengerjakannya terus-menerus tanpa ada istirahat, kalian juga bisa lelah. Jadi Bunda meminta Dava dan Lisa untuk beristirahat. Dan di hari ke-7, Dava dan Lisa bukan hanya beristirahat, tetapi mereka membuatkan diagram batang dan diagram garis dari hasil kecepatan lari mereka yang sudah tadi mereka hitung. Kira-kira bagaimana ya gambarnya? Yuk bantu Dava dan Lisa untuk menggambarkan. Adik-adik, bagi yang masih bingung bagaimana cara membuat diagram batang, bisa saksikan video sebelumnya ya. Bagi adik-adik yang bingung bagaimana cara membuat diagram garis, bisa saksikan video berikut ini. Nah, sekarang kita akan membuat diagram garis. Seperti apa ya bentuknya? Kita coba mulai ya. Di sini kakak sudah memiliki sebuah tabel, di mana tabel ini merupakan tabel hasil ulangan di kelas 5 sekolah dasar. Di sini ada hasil ulangan dan banyaknya siswa. Berarti yang memiliki skor 5 ada 4 orang siswa. Yang memiliki skor 6 ada 2 orang siswa. Skor 7, 8 orang siswa. Skor 8, 6 orang siswa. Skor 9, 10 orang siswa. Dan skor 10 ada 5 orang siswa. Jika dijumlahkan, total siswa kelas 5 sekolah dasar ada 35 orang siswa. Yuk, kita coba mulai buat bagaimana ya diagram gambarnya. Tapi pertama-tama kalian harus menyiapkan penggaris. Jadi kita perlu membuat 2 sumbu. Sumbu yang akan kakak buat adalah sumbu mendatar. Seperti ini membuatnya. Dan sumbu yang kedua adalah sumbu yang tegak lurus. Dibuatnya dengan menggunakan penggaris ya, agar terlihat lebih rapi. Kemudian, sumbu mendatar dan sumbu tegak lurus ini diberikan nama. Sumbu yang mendatar diberikan nama hasil ulangan. Sumbu yang tegak lurus diberikan nama banyaknya siswa. Lalu kita tinggal memindahkan data yang ada pada hasil ulangan kita pindahkan ke bagian mendatar. Bagian banyaknya siswa kita pindahkan ke bagian tegak lurus. Kita mulai pindahkan ya hasil ulangannya. Lalu banyaknya siswa kita mulai pindahkan ke bagian yang tegak lurus seperti ini.
Selanjutnya, apa sih yang akan kita lakukan? Yang akan kita lakukan adalah mulai menemukan titik temu antara hasil ulangan dan banyaknya siswa. Contohnya, di sini banyaknya siswa ada 4 orang yang mendapatkan skor 5. Berarti hasil ulangannya 5 dan banyak orangnya ada 4 orang. Kita coba hubungkan ya titiknya seperti apa nih. Nah, mereka bertemu di titik ini. Kita buatkan titiknya ya, yang besar agar terlihat. Sekarang akan kakak lakukan hal yang sama dengan nilai-nilai yang lainnya, atau dengan hasil ulangan yang lainnya. Seperti inilah hasilnya. Jadi ada beberapa titik-titik yang seperti ini ya. Nanti titik-titik ini akan kita hubungkan dengan bantuan penggaris. Yuk, coba kita mulai hubungkan. Kira-kira nanti diagram garisnya akan berbentuk seperti apa ya? Wah, sudah mau hampir jadi. Tada! Seperti inilah diagram garisnya. Mudah bukan? Bagaimana adik-adik pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Apa saja yang sudah kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini? Hari ini kita sudah belajar dengan bantuan komik. Dan kalian sudah mencari kecepatan, membuatkan diagram batang, dan membuat diagram garis. Tetap semangat dalam belajar, dan jangan lupa kalau belajar itu menyenangkan. Di video selanjutnya, kita akan membuat diagram garis dari hasil nilai rapot. Kira-kira bagaimana ya bentuknya? Kakak tutup video ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.